Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Fani Hidayanti, NIM K711983 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaring-jaring balok. Sebelum kita belajar tentang jaring-jaring balok, bagi adik-adik yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan mendapat keberkahan. Amin. Di sini saya akan menjelaskan dua hal tentang jaring-jaring balok. Yang pertama tentang pengertian jaring-jaring balok. Yang kedua tentang macam-macam jaring-jaring balok. Ya baik, untuk pembahasan yang pertama ada pengertian dari jaring-jaring balok. Sebelum kita masuk ke pengertian jaring-jaring balok, kita ulas kembali, masih pada ingatkan bagaimana sih bentuk bangun ruang balok. Nah, di sini saya mencontohkan untuk bentuk bangun ruang balok itu ada sebuah gardus yang mempunyai 6 sisi dan mempunyai ruang di dalamnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini salah satu contoh dari bangun ruang balok. Setelah kita mengingat kembali tentang seperti ini bentuk dari bangun ruang balok, kita masuk ke jaring-jaringnya. Nah, pengertian dari jaring-jaring bangun ruang balok itu sendiri adalah suatu gabungan atau susunan dari berbagai bangun datar, di mana di sini bangun datarnya berbentuk persegi panjang yang apabila digabungkan atau disatukan itu akan membentuk suatu bangun ruang yang berbentuk balok. Nah, itu dia pengertian dari jaring-jaring balok. Untuk pembahasan yang selanjutnya atau yang kedua itu ada tentang macam-macam jaring-jaring balok. Nah, sebenarnya macam-macam jaring-jaring balok itu ada banyak sekali bentuknya. Dan di sini saya hanya akan memberikan contoh beberapa jaring-jaring balok saja. Nah, yang pertama adalah ini ya. Ini merupakan salah satu macam-macam dari jaring-jaring bangun balok. Nah, untuk membuktikan apakah kerangka atau jaring-jaring ini benar-benar bisa membentuk bangun balok, dapat kita lakukan dengan cara menyatukan kerangka-kerangka dari jaring-jaring balok ini menjadi satu. Kita misalkan saja yang ini, yang warna biru itu sebagai alasnya. Cara kita satukan, ini tadi yang warna biru alas ya, satukan seperti ini. Ini otomatis dilipat ke sini, dilipat, terus yang bawah ke atas, dan yang biru otomatis akan jadi atapnya. Nah, apabila disatukan bisa dilihat ini akan membentuk bangun balok. Nah, kalau seandainya yang misalkan yang menjadi alas itu bukan biru Bu, apakah bisa membentuk bangun balok? Mari kita coba. Misalkan saja yang menjadi alas itu yang warna kuning, yang paling kecil. Nah, apakah jaring-jaring ini akan membentuk balok atau tidak? Kita buktikan ya. Yang warna kuning alas ya. Kita susun, kita satukan jadi satu seperti ini. Ke atas. Ya. Nah, ternyata menjadi balok. Nah, cuma posisinya menjadi berbeda. Yang tadi yang alasnya warna biru, posisi baloknya tidur seperti ini. Nah, ketika yang menjadi alasnya itu yang warna kuning, nah posisi baloknya menjadi berdiri seperti ini. Nah, ini baru satu macam dari
macam jaring-jaring balok. Untuk contoh jaring-jaring balok yang kedua adalah bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar-benar bisa menjadi balok atau tidak, itu dengan caranya yang sama seperti yang awal tadi, dengan cara menyatukan kerangka-kerangka dari jaring-jaring balok. Kita misalkan yang alas yang warna pink ya, kita buat pink alasnya. Kita susun, kita satukan, ya. Dan ya ternyata ini adalah jaring-jaring balok. Seperti ini ya bentuknya. Contoh bentuk jaring-jaring balok. Nah, mungkin ada yang bertanya, contoh yang bukan jaring-jaring balok itu yang seperti apa, Bu? Nah, untuk contoh yang bukan jaring-jaring balok itu yang apabila disatukan tidak membentuk bangun balok, dimana bangun balok itu mempunyai ruang dan semuanya tertutup ya. Di sini saya membawa ada contoh jaring-jaring yang bukan balok. Bisa kita buktikan ya, apakah ini bisa menjadi balok atau tidak. Nah, caranya seperti tadi, kita umpamakan salah satunya menjadi alas. Kita umpamakan yang alas yang ini ya, yang besar aja yang jadi alas. Caranya lipat, yang ini juga lipat, terus lipat. Nah, ternyata di sini ada 2 dan di sini kosong. Jadi ini tidak tertutup ya, ruangannya tidak tertutup untuk ruang balok. Jadi ini bukan termasuk jaring-jaring balok karena salah satu ruangnya tidak tertutup. Sedangkan di sini tertutupnya ada 2. Jadi ini contoh yang salah. Berdasarkan penjelasan yang tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, apa itu sih jaring-jaring balok? Jadi jaring-jaring balok adalah sebuah jaring-jaring yang terdiri dari gabungan beberapa bangun datar. Di sini bangun datarnya bisa persegi panjang, bisa juga berbentuk persegi, yang apabila disatukan ataupun digabungkan itu akan membentuk suatu bangun ruang yang berbentuk balok. Kemudian untuk macam-macamnya itu ada banyak ya. Salah satunya ada tadi yang Ibu contohkan. Mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.